Nah, alhamdulillah di sebelah saya sudah ada seorang dosen muda. Beliau juga adalah alumni dari Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri. Sebenarnya kan asal ada niat sih sebenarnya. Okay. Semua itu pun harus ada niat karena ya mungkin untuk menimba ilmu tuh harus banyak pengorbanan. Sebenarnya kenapa sih kita ini harus belajar akuntansi gitu ya? Kan rasa kekeluargaan terhadap mahasiswa kita masih tinggi. Bagaimana tadi membangun usaha? Ya, itu yang pertama. Mungkin boleh disampaikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di IM, informasi menarik Indonesia Mandiri. Aku IM, kamu IM, Indonesia Mandiri, semua bisa kuliah. Ya, informasi menarik apa nih kali ini? Tentunya insya Allah sangat menarik karena alhamdulillah di sebelah saya sudah ada seorang dosen muda. Beliau juga adalah alumni dari Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri. Kita langsung saja sapa beliau. Ini dia, Bapak Dhani Sopyan, SEMAK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini di tengah-tengah kesibukan beliau itu sangat sibuk sekali. Prodi, juga dosen, juga seorang bapak rumah tangga tentunya, dan beliau juga praktek langsung berwirausaha. Wah, banyak sekali lah. Ini harus kita gali pada kesempatan kali ini ya. Tentu ini mudah-mudahan banyak ilmu, pengalaman yang bisa IM lovers dapati ya. Baik, Pak Dhani Sopyan, benar ya? Ya, namanya. betul. Pak Dhani Sopyan, SEMAK. Oh. Sarjana ekonomi, dulunya akuntansi juga. Ya, jurusan akuntansi. S2-nya lanjut lagi akuntansi. Wah, akuntansi jadi lagi. Di kepalanya, di kesehariannya akuntansi sudah menempel ya jiwa raganya, gitu nggak? Betul nggak? Ya, jadi emang mungkin dari dulu ya akuntansi cita-cita saya emang dulu dari SMP pinginnya ke SMK di akuntansi sih sebenarnya. Oh gitu. Emang dari awal sekolah dari kapan ya? Mungkin dia dari kapan suka dengan mata pelajaran ya kalau dulu mah ya, akuntansi atau hitung-hitungan? Sebenarnya karena basicnya sih suka hitung-hitungan. Suka hitung-hitungan sama teman gitu? Ya, bukan itu ya? Soalnya kalau orang akuntansi pasti suka hitung-hitungan lah sama orang-orang. Oke. Asal jangan hitung-hitungan ngebantu teman ya? Enggak gitu. itu. Awalnya gitu sih, suka sama perhitungan-perhitungan seperti itu. Mungkin kan kalau yang lebih tepatnya kan kalau di fisika sama di kimia mungkin kurang memahami lah. Makanya masuk ke akuntansi. Oke. Tadi bilang dulu waktu SMA atau sekolah justru milihnya SMK. Maunya ke SMK. Oh, tapi pada kenyataannya dulu ke SMA. SMA mana Pak Dhani itu dulu? Dulu saya di SMA Tanjung Sari. Oh, Pak Dhani ini asli orang Tanjung Sari, lahir di Tanjung Sari, Sumedang. Ya. Wah, Masya Allah, dari Sumedang menitik karir di Bandung. Di Bandung. SD, SMP? Tanjung Sari. Tanjung Sari juga. Memang lahir kecil, tumbuh Sari. kembangnya di Tanjung Sari. Sampai kapan memutuskan saya harus ke Bandung? Saya di Tanjung Sari itu sampai SMA. Oke, lulus SMA baru? 2017 baru ke Bandung, hijrah ke Bandung lah. Hijrah ke Bandung itu 2017. Kuliah di Indonesia Mandiri. Ternyata Pak Dhani itu tadi udah disebutkan di awal, Pak Dhani itu emang S1-nya ngambil akuntansi di STIE, Stan Indonesia Mandiri. Kenapa milih STIE, Stan Indonesia Mandiri? Kita pengen tahu nih, langsung nanya ke alumninya. Sebenarnya sih kalau dulu kan emang belum paham ya akuntansi secara mendalam itu seperti apa. Kemudian kalau dari STIE Stan Indonesia Mandiri sebenarnya kan ada teman lah di kampung lah. Oke, dari Tanjung Sari teman ada kuliah juga di sini. Ada yang kuliah di sini. Iya. Kemudian saya tanya-tanya bagaimana prospek kuliahnya seperti apa. Kemudian beliau memberikan informasi bahwa di Indonesia Mandiri itu ya mungkin lebih mudah ya, lebih fleksibel. Kemudian rasa kekeluargaannya sangat tinggi. Luar seperti biasa. itu. Ini
testimoni langsung ya dari seorang alumni yang sekarang Allah takdirkan menjadi dosen juga di sini. Ya, alhamdulillah. Dulu ngambil kelas karyawan. Saya reguler. Oh, reguler. Kelas Lulus reguler. berapa tahun S1? Pas 4 tahun kurang. Pas 4 4 tahun kurang. Wah, luar biasa. Kelas reguler 4 tahun kurang berarti nggak salah dijadikan Kaprodi ya, karena memang dari dulunya udah punya keinginan atau cita-cita memang senang dengan akuntansi ya. Dan kuliah di sini S1 kelas reguler. 4 tahun kurang sudah lulus. Sudah lulus, alhamdulillah. Nggak cukup dengan S1 ternyata. Iya. Kenapa? Sebenarnya kan waktu itu pas sudah lulus, bukan lulus ya, lulus sidang lah. Ya. Nah, pada saat setelah lulus sidang, saya itu langsung melamar pekerjaan. Nah, jadi ada jeda 6 bulan lah. Setelah lulus itu belum kan, kerja. Biasa kan kalau sidang itu kan wisudanya di bulan Oktober, November. Ya, akhir tahun. Di awal tahun lah sudah lulus. Kan sambil nunggu wisuda. Ngisi kekosongan, coba pekerjaan. Alhamdulillah kerja di PT Farmasi lah. Oh, bagian keuangannya. Bagian keuangannya. Langsung diaplikasikannya ilmunya. Langsung diaplikasikan. Kemudian kan waktu itu saya kerjanya trainingnya di Bandung, tapi tempat penempatan kerjanya di Purwokerto. Wah, di Purwokerto jadi ya? Iya. Jadi dari mulai sudah dinyatakan beres kuliah, sidang sudah lulus, tinggal nunggu wisuda, keterima kerja, ditempatkan di Purwokerto. Selama berapa bulan tadi? Saya cuman 6 bulan. 6 bulan di Purwokerto. Gimana rasanya kerja di luar? Sebenarnya kan sangat berbeda ya. Biasa di Bandung langsung ke luar kota mungkin sangat berbeda. Cuman dengan kerjaan yang sesuai dengan ilmu yang kita pelajari ya mungkin lebih enjoy juga lebih ya. Enjoy. Okay, cuman ada yang merasa kurang. Apa tuh? Keilmuan saya misalkan kurang. Masih merasa kurang. Makanya saya resign setelah 6 bulan pada saat wisuda. Mau wisuda saya resign. Kemudian langsung melanjutkan S2. Ya. Jadi di sana memutuskan saya pengen menambah lagi wawasan ilmu mengenai akuntansi itu sendiri dan lanjut ke S2. S2-nya di mana Pak Dani waktu itu? Saya dulu di Jakarta, Universitas Budi Luhur. Budi Luhur. Itu PP Bandung Jakarta atau stay? PP. Wah, luar biasa nih. Ini gimana nih keseruan? Banyak ya, salah satunya di Indonesia Mandiri juga yang mahasiswanya itu dari luar Bandung, khususnya di kelas karyawan ya. Dan mereka sangat senang dengan challenge itu gitu ya, ada tantangan tersendiri, harus melakukan perjalanan pergi pulang pergi ya, PP lah Bang. Nah, Pak Dani sendiri dulu gimana? Sebenarnya kan asal ada niat sih sebenarnya, semua itu pun harus ada niat, karena ya mungkin untuk menimba ilmu tuh harus banyak pengorbanan. Kita harus bisa memanage waktu, apalagi waktu itu kan lulus 2011 ya, lulus 2011 Indonesia Mandiri. S1. Ya S1. 2011 langsung lanjut juga ke S2 di 2011. Di akhir-akhir 2011 ya mungkin karena waktu itu saya lagi bekerja, mungkin kan di Bandung masih jarang yang S2 magister akuntansi, sangat jarang. Maka saya pilih ke Jakarta. Ya konsekuensinya kalau ke Jakarta otomatis harus ngekos di sana kan, di Jakarta, sedangkan biaya hidup di Jakarta kan lumayan tinggi. Bisa berkali-kali lipat daripada di Bandung. Sedangkan kuliah kan cuma hari kadang Jumat dengan Sabtu. Ambilnya kelas karyawan. Iya, ambil kelas karyawan, Jumat Sabtu, ya lebih baik PP lah. Jadi ngekosnya di Bandung. Di Bandung aja ya. Ngekosnya di Bandung. Jadi ke Jakarta biasanya berangkat jam 4 subuh. Jam 4 subuh? Jam 4 subuh udah berangkat. Luar biasa pengorbanan. Ya kalau misalkan kalau dari Tanjung Sari itu harus jam 3. Jam 3 itu pakai bus. Iya, pakai dulu bus. Ya. Luar biasa ya, belum ada kendaraan pribadi. Tapi kendaraan pribadi juga PR ya, harus karena jauh. Resikonya tinggi kan. Karena di sana kita untuk menimba ilmu bukan istirahat seperti itu. Makanya lebih baik pakai kendaraan umum. Nah, sampai sana kan biasanya kan pindah tidur lah. Di bis kan kita bisa tidur, nanti pada saat mau kuliah ya kita sudah fresh lagi. Udah gitu. Lumayan ya, ada waktu buat istirahat. Gitu sih. Perjalanan S2-nya Pak Dani itu tentu nggak mudah ya. Tadi ada pengorbanan secara tenaga, waktu, materi dan lain-lain.
S2 dalam kurun berapa lama? 4 semester lah, udah beres. 4 semester 4 ya, semester. normal ya cepat. Ya, normal. Maksudnya nggak sampai. Enggak, alhamdulillah, tepat 4 semester kurang, tepat waktu lah. Luar biasa. Ini Pak Dani ini S1-nya 4 tahun kurang, S2-nya 4 semester kurang sudah beres. Luar biasa sekali ya. Sangat terlihat bahwa memang keinginan untuk kaya ilmu akuntansinya itu sudah terbukti ya. Nah, berarti dulu waktu beres S1 bisa tiba-tiba jadi kaprodi akuntansi itu gimana? Sebenarnya kan proses perjalanannya lah sampai bisa menjadi dosen di sini. Sebenarnya waktu setelah lulus lah, setelah lulus silaturahmi ke kampus. Silaturahmi ke kampus, kemudian ada Pak Ferdi ya, ketua yayasan. Ya. Beliau juga menawarkan untuk ikut bergabung, untuk mengembangkan, mungkin mengembangkan saya sendiri juga ya, ilmu saya sendiri. Karena kan kalau di pendidikan kita harus terus belajar, ya beda dengan di misalkan kita bekerja di perusahaan mungkin sangat berbeda seperti itu. Sehingga kalau di kampus kan kita harus menimba ilmu terus menerus ya, menambah ilmu seperti itu. Sehingga saya terima. Kemudian saya mengajukan lamaran ke sini, alhamdulillah keterima ya. Masya Allah. Alhamdulillah diterima. Berarti langkah awalnya atau titik temunya itu ketika ada penawaran atau ajakan ya, mungkin dari seorang dosen juga. Dulu Pak Ferdi juga dosen. Ya, dosen saya. Dosen Pak Dani juga ya. Sekarang diajak sama beliau untuk ya sama-sama berkembang lah mungkin ya. Seperti itu. Alhamdulillah ya sekarang sudah menjadi. Berarti tahun pertama menjadi dosen di sini tahun? Saya lulus tuh di 2014 ya, S2 itu. Nah, di tahun itu langsung. Berarti dari 2014 sampai saat ini sudah menjadi dosen di IM. Berarti selama berapa tahun? 7 tahun, 8. Wah, lumayan ya. Lumayan lah. Sudah hampir 8 tahunan lebih. Tahun ya kurang lebih ya. Wah, luar biasa sekali. Tapi sebelum jadi dosen sempat jadi staf dulu di sini? Ya, sebenarnya kan saya diangkat, dipercaya jadi dosen, langsung jadi staf juga. Oh, langsung ya jadi langsung ngajarin. Luar biasa ya. 2000 ya bisa dibilang awal mulanya adalah 2015 awal lah. Ya, 2014 akhir 2015 awal. Nah, luar biasa. Nah, gini, Pak Dani ini seru sekali ya. Kalau saya orang awam yang dulunya memang akuntansi itu pusing gitu. Orang-orang yang seneng dengan teori mungkin ya, pasti kalau dengar akuntansi langsung gimana gitu ya, atau yang senangnya di lapangan gitu ya, pasti dengar akuntansi kayak gimana gitu. Tapi saya pengen dengar langsung dari Pak Dani gitu ya, prodi akuntansi di Indonesia Mandiri ini sebenarnya kenapa sih kita ini harus belajar akuntansi gitu ya? Oke, sebenarnya kan walaupun misalkan kita tidak bekerja ya, atau pun kita bekerja di perusahaan, karena kan akuntansi itu sangat dibutuhkan di semua lapisan ya, baik di rumah tangga, ya kan, di perusahaan, sektor, misalkan tempat-tempat ibadah juga kan membutuhkan pencatatan khusus. Betul. Artinya akuntansi sendiri akan dibutuhkan oleh semua organisasi, ataupun maupun pribadi, karena kan di mana ada gak suatu organisasi yang tidak membutuhkan dana? Artinya kan di akuntansi ini kan melakukan pencatatan, ya kan, melakukan pencatatan bagaimana kita mengelola keuangan. Ya, mungkin secara pribadi di awal-awal mungkin kita bisa memanage keuangan kita sendiri. Ya, artinya kan kalau kita seorang akuntan atau kita mempelajari keuangan, kita bisa memanage keuangan sendiri. Jangan sampai penerimaan kita kemudian pengeluaran kita lebih besar dari penerimaan. Itu adalah basicnya ya. Jadi bisa dibilang gini, kan kalau pengen belajar sesuatu itu kita harus tahu fundamentalnya dulu ya. Nah, fundamentalnya akuntansi itu sebenarnya yang tadi itu ya. Iya, jadi kan fundamental di akuntansi ini mungkin ya sebagai pencatatan. Jadi ini saya orang awam, taruh saya memang soal akuntansi saya orang awam ya. Maksudnya kurang begitu paham gitu ya. Tapi secara basic bicara akuntansi itu kayak misalkan bicarain uang ya, atau apa modal, utang, atau apa yang bisa kita share ke teman-teman yang kayaknya saya mau deh mau deh milih untuk kuliah di jurusan akuntansi.
Oke, sebenarnya kan kalau di akuntansi sendiri kan yang kita pelajari sebenarnya bagaimana kita memanage keuangan. Oke, itu yang harus diterima dulu ya. ya. Bagaimana kita memanage keuangan? Ya mungkin tadi kan bagaimana kita kepemilikan aset kita, harta kita kan, mungkin harta kita, ya mungkin ada utang, ada modal kita sendiri, ya kan? Artinya kita harus bisa memanage itu. Ya kan? Jadi harta kita itu didanai dari mana aja misalkan, sumber modalnya dari mana aja. Nanti kita harus bisa melakukan pencatatan. Berarti bisa dibilang, kalau saya salah koreksi ya, garis atau benang merahnya adalah pencatatan. Ya, sebenarnya akuntansi pencatatan. Merapihkan pencatatan, baik itu buat kehidupan pribadi atau organisasi ya, iya, lembaga. Semuanya. Oh, basicnya di situ ya. Jadi bisa dibilang sampai detik ini jurusan akuntansi ini selalu relate ya, harus selalu dibutuhkan. Seperti itu. Ya, karena kan ya tadi kan sudah saya jelaskan bahwa semua organisasi pasti butuh. Betul. Ya, misalkan di tempat peribadahan juga, misalkan di masjid kan benar. ada standarnya juga. Pencatatannya harus rapi ya. Jangan sampai misalkan itu uang atau dana umat nanti bisa nggak jelas karena pencatatannya nggak rapi. Kan dilihat dari penting. Kepercayaan kan. Betul. Begitu juga di perusahaan. Perusahaan kan ada dana-dana investor atau dana-dana pihak ketiga. Artinya kita harus bisa mencatat, memberikan pertanggungjawaban. Jadi uang yang kita terima kemudian digunakan untuk apa saja, kemudian nanti pertanggungjawaban pencatatannya seperti apa. Ini sebenarnya. Ini berapa SKS nih kalau di kelas nih? 2 sampai 4 SKS nih. Oke, sangat menarik sekali ya. Jadi bisa dibilang itu ya, benang merahnya akuntansi itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dhani. Nah, saya bicara mengenai gini, orang itu kalau udah mau memilih sesuatu atau jurusan tertentu, dia langsung mikir ini prospeknya nanti ke depan seperti apa. Misalnya ada yang orang harus milih jurusan A, B. Nah, akuntansi ini prospek ke depannya seperti apa? Kalau kita sebagai akuntan sebenarnya kan prospek kerja kita banyak ya. Prospek kerja kita banyak. Artinya ya kita juga gak hanya mempelajari keilmuan berkaitan dengan akuntansi. Mungkin di kurikulumnya juga kita mempelajari misalkan ilmu-ilmu manajemen. Artinya kan walaupun kita misalkan tidak bekerja, kita juga bisa berwirausaha. Nah, cocok. Ini sangat lagi tren banget ya berwirausaha. Entrepreneur kan sekarang sudah dititipkan dari pemerintah kan, mungkin diwajibkan semua ya. Jangan sampai kita punya ilmu itu hanya untuk bekerja. Tapi kan seharusnya kan kita menimba ilmu, memperoleh ilmu itu bagaimana kita membuka lapangan pekerjaan. Cocok sekali. Dan itu. Yang saya tahu Pak Dhani ini bukan hanya orang yang tadi menyampaikan secara teori, tapi beliau juga praktek. Pak Dhani pun punya usaha. Ya, alhamdulillah kecil-kecilan ya. Usaha kecil-kecilan tapi hasilnya omsetnya besar-besaran nih. Amin ya. Amin, dan ini saya pengen tahu juga, mungkin Pak Dhani bisa share selain aktivitas sebagai dosen di sini, juga kaprodi gitu ya. Nah, di luaran kampus itu sebenarnya Pak Dhani apa aja sih? Ngerjain apa aja sih? Kalau pekerjaan di luar kampus kadang ya punya usaha ya, memanage usaha ya walaupun emang masih kecil-kecilan. Ya. Ini tawadunya Pak Dhani nih, kecil-kecilan nih, gimana? Kecil-kecilan mungkin kan punya usaha dekat rumah lah, dekat rumah. Cuman emang ada yang memegang ya, ada yang bantu. Jadi gak dipegang sama saya, cuma saya hanya pencatatannya saja. Pak Dhani sesuai dengan omongannya tadi membuka lapangan pekerjaan. Pak Dhani memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk mengelola itu gitu ya. Apa Pak Dhani usahanya apa? Kalau yang sekarang lagi berjalan mungkin usahanya saya di toko kelontongan lah, seperti itulah. Toko kelontongan di Ujung Berung. Ujung Berung nih, orang Ujung Berung nanti mampir ke tokonya Pak Dhani ya. Itu di mana? Di pasar? Di pasar Ujung Berung. Pasar Ujung Berung. Apa yang ditawarkan atau yang dijual produknya? Kalau saya kan produk-produk yang dijual misalkan ada sayur-sayuran, bahan pokok lah. Bahan pokok. Masya Allah, ini kelas nih. Bahan pokok itu dibutuhkan semua orang. Cocok. Nggak akan terkena misalkan seperti kemarin kan pandemi, itu kan nggak akan terimbaskan dengan pandemi seperti apa. Artinya kan karena semua orang pasti membutuhkan bahan pokok. Pasti kan makanan itu kan nomor satu, ya kan. Artinya kita membuka ya, kalau kita mau usaha ya berarti kan kita harus melihat
usaha kita di bidang apa, kira-kira dibutuhkan atau tidak sebenarnya. Dan ilmu akuntansi sangat terpakai di situ. Betul. Karena kan pencatatan itu ada yang sederhana, ada yang secara standar akuntansi keuangan kan ada ya. Artinya kan standar akuntansi kan banyak ya yang digunakan. Kan tergantung ruang lingkup usaha kita. Misalkan kalau usaha kita misalkan di perusahaan besar ya mungkin ada standar akuntansi keuangannya seperti apa. Kemudian kalau kita UMKM juga kan ada standar MKM untuk UMKM. Jadi setiap apa dibilang instansi gitu ya, itu ada standar. Ada standarnya. Misalkan di desa sekarang kan ada dana-dana desa. Artinya kita bisa membantu konsultan misalkan di desa-desa. Ada standarnya kan, bagaimana kita mengelola keuangan dana desa tersebut. Supaya mungkin ya lebih rapih juga, kemudian jelas masuk keluarnya, nggak tiba-tiba asa uangnya mah gede gitu ya, tapi kok kayak kurang gitu ya, mungkin gitu ya, dasarnya gitu ya, awamnya gitu ya. Ya karena kalau kita usaha jangan sampai misalkan penerimaan kita banyak, ya kan, kita penjualnya tinggi, tetapi laba yang kita miliki nggak tahu pada saat kita usaha itu apakah untung, apakah rugi. Ya kan, kalau tidak ada pencatatan kita nggak tahu untung atau rugi kan, apalagi kan kalau kita perusahaan kita masih perusahaan pribadi ya. Kalau perusahaan pribadi kadang kan uang keluarga ya, uang pribadi dengan uang perusahaan kadang masih nyampur. Ini kan? Itu gimana? Harus dipisahkan? Harus dipisahkan. Ya kan, kalau kita belajar akuntansi kita harus bisa memisahkan, walaupun usaha kita sekecil apapun, kita harus bisa memisahkan antara uang perusahaan dengan uang pribadi. Itu udah paten harus ya, nggak boleh dipisahkan, kecampur sama sekali. Nggak boleh. Kenapa? Karena kalau kita apalagi kalau uang pribadi kita atau kita sebagai orang yang konsumtif, ya kan? Kalau orang konsumtif kadang kita belanja nggak kerasa tanpa mengetahui uang yang digunakan itu uang apa. Betul sekali. Nanti bisa jadi kan usaha kita bisa bangkrut. Kenapa? Karena modalnya diambil terus dan tanpa disadari itu kadangnya keluar. Oke, ini menarik sekali ya. Pak Dhani itu bisa dibilang ya pekerja keras, dilihat dari tadi perjalanan dari mulai meniti karir, ngambil S1, S2, sekarang dipercaya sebagai kaprodi dan juga dosen. Kemudian saya balik lagi nanya nih, masalah jurusan akuntansi bisa dibilang berarti Pak Dhani udah sangat banyak sekali lah ya ilmu pengalamannya di bidang atau mata kuliah akuntansi ini. Sebenarnya di IM sendiri, prodi akuntansi ini kan mungkin bisa dibilang favorit ya. Karena setiap tahun ini pendaftarnya banyak sekali. Kenapa bisa dikatakan akuntansi ini di Indonesia Mandiri ya, itu prodi yang bisa dibilang favorit? Ya sebenarnya bisa dikatakan favorit mungkin ya dilihat dari akreditasinya ya. Kita sudah B, sangat baik ya. Sangat baik. Kemudian kurikulum yang kita gunakan, boleh di-share gitu. Kurikulum yang kita gunakan juga mungkin kita menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan kebutuhan di pasaran. Artinya di pasaran yang dibutuhkan apa saja. Seperti karena kan mungkin saya juga sering pada saat menyusun kurikulum harus mengetahui ya dari user ya kan, atau para pengguna lulusan kita, ya kan, atau dari alumni kita harus meminta masukan-masukan dari mereka seperti itu. Jadi kurikulum kita disesuaikan dengan kebutuhan pasarnya. Boleh dibocorin nggak kurikulumnya apa? Mungkin ya tipis-tipis aja lah. Ya kalau mungkin kurikulum apalagi ya kayak sekarang ya di perusahaan kita harus menggunakan kurikulum Kampus Merdeka. Oke, kita sudah menerapkan itu ya. Kampus Merdeka berarti kan bebas kita memilih mau apa saja, ya kan? Indonesia Mandiri sudah menerapkan Kampus Merdeka, artinya semua mahasiswa nanti dari semester 5, semester 6 ya sudah bisa menentukan program apa yang akan dipilih. Artinya tidak semua kalau dulu kan waktu zaman saya kuliah itu selalu di kampus, ya kan? Artinya dari semester 1 sampai semester 8 itu harus di kampus. Kalau sekarang enggak. Ya, ada kebebasan bagi mahasiswa. Artinya kalau misalkan
mahasiswa jurusan akuntansi misalkan mau memperdalam tentang teknik informatika. Iya. Kan jadi diperbolehkan karena kan akuntansi dengan teknik itu kan sangat bersisiran ya. Iya. Kenapa? Apalagi kan sekarang kan sistem akuntansi itu sudah tidak secara manual lagi. Mengikuti perkembangan zaman tadi ya. Sudah by system, artinya kita bisa juga ya lulusan akuntansinya kita memahami, kemudian kita mempelajari teknik informatika, sehingga kita bisa menyusun atau menyusun sistem informasi akuntansi. Oke, jadi ada kolaborasi seperti itu antar prodi ya. Jadi yang ngambil akuntansi juga dia punya basic ilmu tentang teknik informatika atau ke manajemen atau ke kemanapun boleh. Luar biasa ya. Jadi ini salah satu jalan untuk lebih mengembangkan lagi si mahasiswa tersebut. Oke, berarti ini kalau bisa tadi Pak Dhani bilang alhamdulillah di Indonesia Mandiri ini akuntansinya akreditasi ini sudah B ya, sangat baik gitu. Sebenarnya penting nggak sih yang namanya akreditasi itu Pak Dhani dari sudut pandang? Sebenarnya kan tergantung dilihat dari kitanya juga sebenarnya kan. Karena kan kalau menimba ilmu tuh dimanapun sama, cocok. Ya, mau di kampus yang besar, mau di kampus yang kecil, ya kan? Atau misalkan Indonesia Mandiri kan sama. Sebenarnya kan bagaimana kita menimba ilmu itu sendiri. Balik lagi ke pribadi kita. Karena kan misalkan kita mau kuliah di kampus yang besar, tapi kan kalau kita tidak mengikuti perkuliahannya, tetap saja sama aja. Lebih baik ya tadi ya, balik lagi ke pribadi masing-masing. Selama kita udah tahu goals kita mau ngapain, itu bisa sangat berpengaruh mau itu akreditasinya seperti apa ya. Jadi intinya kembali ke niatan pribadi masing-masing. Karena ya mungkin sudah kealami dulu sama saya. Pada saat lulus kuliah S1 kan pada saat langsung keterima ya. Pada saat seleksi itu kan ada 100 orang lebih lah. Yang di Purwokerto itu? Kan seleksinya di Bandung. Luar biasa. Ini testimoni langsung real lulusan STIS dan IM belum wisuda udah kerja. Karena ya pada saat kita bersaing dengan lulusan-lulusan dari perguruan waktu itu kan mungkin ada perguruan tinggi yang besar ya, ada ITB, Unpad, UI, ya kan bersaing semuanya. Keren. Artinya kan lowongan itu karena perusahaan ini adalah perusahaan multinasional. Artinya kan semua daerah ada cabangnya. Semua daerah, kadang ada yang di luar negeri, artinya kita harus siap mau ditempatkan di mana. Artinya yang melamar kerja ke sana itu emang dari semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Yang besar dan yang belum besar. Ya kan, ya persaingan saya dari UGM, Undip, semuanya adalah perkenalan. Keren, Pak Dhani. Jadi seperti itu. Jadi mau kita bekerja itu, ya mungkin yang harus disiapkan kita pribadi sendiri. Betul. Jadi jangan malu untuk bersaing. Misalkan saya dari kampus kecil, kemudian tidak mau bersaing dengan kampus yang lain. Cocok. Dan sudah dibuktikan oleh Pak Dhani, beliau mampu bersaing dengan kampus-kampus besar ya. Dan beliau keterima dari berapa pesaing? Ya, maksudnya yang melamar lebih lah, 100-an lebih. Beliau masuk, luar biasa. Ini salah satu bentuk nyata ketika memang sudah punya niat yang kuat. Maka menjalankannya juga dengan enjoy dan hasilnya juga bisa optimal, terbukti oleh Pak Dhani. Pak Dhani, ini bagus ya untuk memotivasi mahasiswa IM lover semua. Perjalanan Pak Dhani ini bisa ditiru ya. Perjuangan Bandung, Jakarta, Tanjung Sari Bandung, Tanjung Sari Jakarta, Bandung Jakarta, tiba-tiba ada di Purwokerto juga ya, wah luar biasa sekali. Nah, bisa dibilang sangat-sangat sibuk Pak Dhani ini ya. Tapi untuk menghadapi kesibukan Pak Dhani itu, kan orang punya self reward ya buat diri sendiri ya. Ketika saya selalu mengoptimalkan waktu selain mengajar itu dengan apa nih? Kalau Pak Dhani sendiri ketika udah memasuki fase saya butuh hiburan atau refreshing, suka diluapkannya ke apa? Sebenarnya kan semua orang pasti punya sibukan masing-masing. Ya. Tapi bagaimana kita menyikapinya lah. Karena ya mungkin kalau saya bisa bagaimana memanage waktu itu sendiri. Ya, karena kan
jam kerja kan, jam kerja yang sudah ditentukan, kemudian ya harus mengajar, kemudian harus ada usaha juga yang keluarga harus dikelola, juga keluarga kan, ada kan dari keluarga kan permintaan untuk liburan kan, seperti itu, kadang kerjaan sampai hari Sabtu kan, seperti itu ya sebenarnya kan bisa asalkan kita bisa memanage waktu. Nah, bisa memanage waktu artinya kan ada waktu untuk liburan, untuk bekerja kan, kemudian untuk mengelola usaha kita sendiri dan untuk keluarga ya. Jadi jangan sampai untuk keluarga tidak ada waktu kita habiskan dengan pekerjaan kita, karena kan ya mungkin tetap ya nomor satu keluarga, pekerjaan kita juga sangat penting juga, seperti itu. Cocok banget. Jadi kalau ada waktu untuk liburan, Pak Dhani suka menghabiskan salah satunya waktunya dengan keluarga. Iya. Kalau olahraga, Pak Dhani apa nih sukanya? Kalau olahraga sendiri sih sebenarnya kan kadang saya suka lari juga. Wah, ini panas juga ya. Cuman saya kadang sama teman-teman yang ada di rumah di Tanjung Sari apa di Bandung? Di Bandung. Di Bandung ya. Teman-teman di Bandung. Pak Dhani juga olahragawan nih ya. Jadi memang itu ya, maksudnya di sela-sela kesibukan mengajar dan lain-lain. Kan murid-muridnya mahasiswa Pak Dhani itu banyak banget ya di akuntansi. Pernah nggak? Bukan pernah. Bisa inilah, saya pengen nanya nih, perubahan ketika Pak Dhani kuliah di sini, kemudian sekarang sudah di tahunnya Pak Dhani hampir 8 tahun lebih, apa yang terasa perubahan di Indonesia Mandiri? Kalau perubahannya mungkin kan banyak ya. Salah satunya misalkan kampusnya kita udah pindah lah sekarang. Sudah ya kan? Luar biasa sekali. Luar biasa kampusnya. Kemudian kalau rasa kekeluargaannya mungkin dari dulu udah sama ya, kita rasa kekeluargaan dari, karena saya yang merasakan sendiri ya. Pak Dhani kan dari mulai mahasiswa jadi dosen jadi kaprodi. Jadi kan rasa kekeluargaan terhadap mahasiswa kita masih tinggi. Seperti itu. Jadi dari dulu juga emang kadang kita tidak jangan segan-segan terhadap terhadap dosen, staf, tapi harus dijaga juga etikanya. Gitu. Dari segi pelayanan, kan kalau bicara soal ini kita di bidang pendidikan atau tenaga pendidikan jasa gitu ya. Dari zaman Pak Dhani kuliah dulu sebagai mahasiswa sampai sekarang sudah menjadi dosen, segi pelayanan di perguruan tinggi Indonesia Mandiri yang dirasakan oleh Pak Dhani gimana? Ini juga kita pengen tahu ya, testimoni sebagai mahasiswa dulu dan sekarang merasakan sudah menjadi ya mungkin dosen. Kan kalau pelayanan mungkin dulu sudah merasakan kan hampir 4 tahun lah di kampusnya. Dari semester 1 sampai semester 8 lah bagaimana pelayanan, sehingga pada saat saya bekerja di sini jangan sampai pelayanan yang kurang baik ya diterima lagi oleh mahasiswa. Betul. Karena merasakan sebagai mahasiswanya dulu ya, pengen jadi lebih baik lagi tentunya. Kan, sudah merasakan lebih baik lagi kah? Udah ada perbaikan ya, cukup bagus ya. Sekarang pelayanan yang diberikan mungkin karena kan sekarang sudah by system juga ya. Sudah by system, artinya semua orang bisa meminta surat-surat, gak perlu ke kampus. Betul, sudah ada kemudahan melalui digitalisasi. Ya, sekarang kan sudah teknologi kan sudah tinggi lah. Betul. Kalau dulu kan mau minta surat harus datang ke kampus. Iya, harus menempuh perjalanan dulu yang jauh teh ya. Iya, kalau sekarang kan sudah by sistem gitu. Semua sudah bisa dirasakan. Wah, luar biasa ini obrolan sama Pak Dhani. Sebenarnya kita sering banget ya ngobrol di belakang kamera, tapi ini beda banget karena yang disampaikannya tentu real sesuai dengan pengalaman beliau dari mulai tadi ya menempuh pendidikan dari SMP-nya di Tanjung Sari, SMA sampai hijrah ke Bandung dan meniti karir menjadi S2. Masih ada nggak cita-cita atau keinginan yang belum tersampai yang lagi pengen dikejar? Sebenarnya kalau dari pendidikan ya sebenarnya kan saya belum melanjut ke S3 lah. Harapannya pengen ke S3. Itu salah satu keinginannya ya. Dan mudah-mudahan kapan mau terus kita tanya aja nih kira-kira kapan nih? Maunya secepatnya sih, mudah-mudahan ada rezekinya lah. Mudah-mudahan rezekinya, ada waktunya, karena kan untuk kuliah
kan biasanya kan ada rezekinya juga. Kalau ada niat biasanya kan dimudahkan semuanya. Tapi niatnya udah kuat juga ya? Niatnya udah kuat, mudah-mudahan ada rezekinya sehingga bisa lanjut ya. Karena kan belajar itu kan nggak ada batasannya. Betul. Seperti itu. Oke, Pak Dhani, nggak kerasa nih kita ngobrol-ngobrol, ternyata sudah lumayan durasinya. Tapi satu hal yang saya pengen minta dari Pak Dhani ini adalah mungkin ini tips dan trik mungkin ya ke mahasiswa atau IM lovers, bagaimana tadi membangun usaha ya. Itu yang pertama, mungkin boleh disampaikan dari mulai Pak Dhani memutuskan saya pengen berwirausaha tadi ya, bahan-bahan pokok gitu ya, itu seperti apa? Sebenarnya kan kalau mau usaha kita harus lihat dulu ya pangsa pasarnya juga. Oke, satu. Sebenarnya kan waktu itu saya sebenarnya kan kebetulan sih sama teman, ngerintisnya bareng sama teman. Artinya teman saya tidak bekerja, dia butuh penghasilan lah. Sedangkan saya waktu itu kan saya usaha itu pada saat saya lagi kuliah sebenarnya S1. Dari usia muda loh ternyata luar biasa. Jadi saya masuk kuliah, ada teman yang minta bantuan untuk dicariin kerja lah gitu. Cuman karena kalau cari kerja kan mungkin saya juga kan belum ada kenalan-kenalan. Iya, baru masih kuliah. Baru masuk kuliah kan, baru SMA. Ya udah saya sarankan untuk buka usaha. Keren. Jadi kan kita bisa bekerja sama. Bekerja sama teman, kan kalau saya sendiri ngelola kan nggak mungkin. Ya, waktunya nggak terbatas. Banget. Artinya dikelola bersama-sama teman. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, setelah itu kan berjalannya waktu, mungkin kan teman sudah bisa suruh saya minta untuk buka sendiri. Buka sendiri sehingga kan bisa merintis sendiri. Seperti berarti itu. bisa dibilang, maaf ya, tipsnya adalah memaksimalkan waktu semudah mungkin, dimaksimalkan untuk berwirausaha. Kemudian keduanya cari partner, ya karena tadi waktu itu terbatasi. Yang ketiga, pilih produknya emang selalu dibutuhkan. Salah satunya tadi apa? Bahan pokok yang nggak akan kena impact-nya oleh ya karena untuk usaha kan risikonya tinggi ya. Jadi kalau kita tidak mau ngambil risiko yang tinggi ya misalkan kita join dengan siapa. Udah berapa lama berarti Pak Dhani usaha? Ya dari lulus SMA 2017 sampai hari ini masih luar biasa gitu, ya, ini masih berjalan. Sangat komitmen juga dari Pak Dhaninya dan konsisten. Terakhir deh Pak Dhani sebelum kita menutup kegiatan ngobrol-ngobrol santai ini, mungkin boleh ngasih closing statement ke mahasiswa apapun itu tentang Pak Dhani, mau itu ngasih motivasi supaya mereka bisa beres kuliahnya benar gitu ya, lulus dengan tepat waktu, dengan nilai maksimal, kemudian dapat karir yang memang bisa menjanjikan dalam artian ya balik lagi buat pribadinya mereka masing-masing. Silahkan Pak Dhani sampaikan. Oke, terima kasih ya. Jadi untuk kita menimba ilmu atau kuliah di manapun ya, apalagi di STS Indonesia Mandiri. Jadi kita harus bisa memanage waktu ya, karena untuk waktu kuliah kan sekarang bisa fleksibel ya. Waktu kuliahnya bisa fleksibel artinya, tapi tetap kita harus bisa memanage kapan untuk bekerja kan. Kalau yang sudah bekerja, kemudian kapan kita untuk menimba ilmu, untuk belajar, kapan kita untuk liburan juga. Betul. Itu harus seimbang. Jangan terus belajar aja, nanti kita jenuh. Jadi tetap ada liburan, ada belajar, atau yang sudah bekerja tetap harus bekerja seperti itu. Ya, sehingga kita bisa lulus tepat waktu. Karena kalau kita mengabaikan untuk belajar, ya pasti lulusnya tidak tepat waktu. Kita tidak bisa memanage seperti itu. Kemudian pada saat kita sudah lulus, pada saat kita mau bekerja, ya mungkin jangan minder ya, jangan minder kita dari kampus manapun, dari Indonesia Mandiri misalkan kampusnya tidak terlalu besar, misalkan bukan universitas, tapi kita jangan minder. Yang penting kita bisa berkompetensi dengan yang lain. Betul. Karena pada saat kita masuk ke dunia kerja, yang dilihat itu bukan kampusnya, bukan ijazahnya, tapi kompetensi kita. Betul. Pada saat kita mau melamar pekerjaan, pada saat interview, attitude kita harus dijaga. Itu ya. Karena dilihatnya dari sana yang pertama itu bahasa kita, ya bagaimana kita
berbicara dengan orang lain atau pimpinan. Nah, itu yang pertama. Karena ya kalau misalkan ijazah kan sebagai administrasi ya, sebagai administrasi. Tapi kan kompetensi kita yang nomor satu. Betul. Jangan sampai ijazah kita bagus tapi kompetensi kita tidak ada. Kampus besar, tapi kompetensinya ternyata nggak sebanding ya. Artinya tetap ya kita tidak bisa bersaing di tempat kerja gitu sebenarnya. Siap Pak Dhani, terima kasih banyak atas ilmu pengalaman yang sudah di-share kepada kita semua IM Lovers. Mudah-mudahan Pak Dhani dan keluarga sehat-sehat selalu. Amin, amin. Usahanya lancar, amin. Keluarganya sehat selalu dan semuanya diberkahi selalu. Amin. Pak Dhani, hatur nuhun atas sama-sama. waktunya. Jangan kapok, nanti mungkin suatu saat kita bisa bincang-bincang lagi dengan Pak Dhani dan IM Lovers. Jangan lupa selalu saksikan podcast IMIM, informasi menarik Indonesia Mandiri. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, masih di IMIM, informasi menarik Indonesia Mandiri. Aku IM, kamu IM, Indonesia Mandiri, semua bisa kuliah.